A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa jinatal arsi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah selalu memberikan kita nikmat yang luar biasa sekali. Sampai hari ini pun Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Salah satu nikmat yang Allah berikan adalah nikmat iman. Nikmat yang memang harus kita naikin level. Nikmat keimanan, ya, semua karunia yang Allah berikan harus kita syukuri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Dua di antaranya yaitu adalah nikmat hari ini nih. Nikmat hari ini di mana kita bisa duduk bareng lagi, kita bisa belajar bareng lagi sambil mengecas keimanan kita, sambil memperbaiki diri dan istiqomah. Semoga Allah ridho apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Seperti biasa, sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian rutin kita subuh ya. Pada Rabu subuh ini, alhamdulillah Allah masih berikan keridhoannya, saya masih bisa menyampaikan untuk kita belajar bersama-sama, Masya Allah. Inilah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita bisa bangun pagi, kita bisa belajar, kita bisa sholat subuh berjamaah, kita bisa mengkaji tentang satu ilmu, dan semoga di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama beliau, bersama para sahabat beliau, dan bersama keluarga beliau. Dan semoga kita diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang masih terus istiqomah di dalam ruang kajian ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendatangkan manfaat dan mendatangkan perubahan pada diri kita, sehingga kita terus istiqomah, terus memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita agar menjadi ibadah yang berkualitas. Jangan sampai di usia kita yang hampir 30 tahun ini, ibadah sholat kita contohnya, sholat kita zuhur saja masih 4, asar masih 4, maghrib masih 3. Tambahkan sunnah-sunnahnya, ya, rawatibnya, biar lebih meningkat lagi, ya, tahajudnya, duhanya, biar lebih meningkat lagi. Kita harus belajar mengukur diri agar ibadah kita menjadi berkualitas. Begitu banyak ya kisah-kisah orang yang ibadahnya saja ya, tetapi apa yang Allah berikan kepada mereka di akhir hayat, di akhir hidup, kisah dari mereka banyak yang terjerumus di dalam kemaksiatan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
cabut kenikmatan kebermaksiatan ini yang ada di dalam diri kita. Ya Allah, cabut kenikmatan kesombongan yang kami lakukan di dalam diri kita. Ya Rob, ya Rob, cabut kenikmatan keangkuhan, keegoisan dan keburuk sangkaan kepada Engkau ya Rob. Hujamkan kepada kami ya Rob, hujamkan kepada kami ya Rob. Hujamkanlah kepada kami ketaatan kepada Engkau, menjalankan perintah kepada Engkau dan menjauhi larangan yang Engkau berikan di dalam agamamu ya Rob. Amin amin ya Rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada Rabu subuh hari ini yaitu adalah adab orang tua kepada anak. Kalau kemarin kita berbicara tentang adab anak kepada orang tua, sekarang orang tua, ya, adab orang tua kepada anak, bagaimana adabnya gitu. Banyak sekali orang-orang tua yang tidak menghormati anaknya, banyak lagi orang tua yang tidak memahami maunya anak, bahkan demi anak mereka rela melakukan apa saja. Sebaliknya ya, Masya Allah, kita sebagai anak harusnya berbakti kepada kedua orang tua. Sedih sekali saya melihat, ya, sedih sekali saya melihat jujur ya. Kemarin keliling-keliling komplek, jalan Tangerang dan lain sebagainya, masih ada aja orang tua yang jualan, lepet tuh ya di pinggir jalan tuh ya, sambil menunggu pembeli. Kita tidak lagi bicara tentang ibadah seseorang itu ya. Kita sedang berbicara bagaimana adab sang anak kepada orang tua. Padahal orang tua sudah susah payah melahirkannya gitu ya. Tapi apa? Seorang nenek-nenek tua sambil berjualan lepet di pinggir jalan menunggu pelanggan. Dia sampai ya menunggu dan menunggu tidak ada pembeli. Masya Allah, miris saya melihat seorang kakek-kakek tua. Kalau kita ngelihat di pinggir jalan mau ke arah dari ala kalimat itu, ada seorang kakek tua penjual sapu lidi. Dia tuh mendorong gerobaknya, Masya Allah, sering miris ngelihatnya ya Rabb. Di usia renta yang seperti itu, di usia mereka yang udah hampir ya tumbang, sudah hampir pensiun ibaratnya, anaklah yang seharusnya mempunyai kewajiban menanggung semua hidupnya. Anaklah yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, jangan biarkan mereka masih mencari atau masih berdagang atau meminta-minta, sedangkan anaknya mungkin sudah dalam kesuksesan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita yang ada di dalam grup ini tidak menjadikan orang tua kita, tidak membiarkan orang tua kita seperti itu. Masya Allah. Seharusnya lah kita sebagai anak bisa menjaga orang tua, seperti orang tua merawat kita dari kecil dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan menjaganya sampai dia dewasa. Bahkan seluruh hidupnya dia korbankan untuk membesarkan anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Memang betul kata pepatah ya, seorang ibu bisa menjaga 10 anaknya, tapi 10 anak tidak bisa menjaga 1 orang ibunya ya. Ada anaknya yang di rantauan ya, kerinduan ibunya kepada anaknya tak kunjung pulang. Ada anaknya yang sudah pokoknya begitulah. Nah sekarang bakti kita kepada orang tua kapan? Jangan dia biarkan seperti kisah-kisah yang tadi saya sampaikan. Seorang kakek tua, seorang nenek tua. Ada lagi tuh seorang kakek tua yang di pinggir toko apa tuh
ya, yang di arah Pangkalan, toko Rijeki. Itu ada seorang kakek tua penjual kangkung. Masya Allah. Seorang kakek tua penjual kangkung yang Masya Allah sudah sepatutnya dia tidak berjualan gitu. Ya, dia mengendarai sebuah sepeda sambil menggelar. Ya, saya pernah ngelihat itu kangkungnya itu sampai sudah layu gitu, dari sore sampai menjelang maghrib dia masih di situ. Masya Allah. Di mana peran kita sebagai anak pada orang tua? Coba kita pikirkan. Apakah kita rela membiarkan mereka seperti itu? Mister, kenyataan kan banyak sekali orang tua yang ngotot. Tidak demikian. Kalau anaknya bisa menjaga orang tuanya dengan baik, memfasilitasinya dengan baik. Padahal seharusnya, kata ulama, apakah aku sudah cukup? Si pemuda ini bertanya kepada ulama ya. Apakah aku ini sudah cukup menggendong ibuku dari Yaman ke Madinah ke Mekah untuk umroh atau haji? Sekalipun hendakkan napasmu kau melakukan seperti itu, maka kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan ibumu tidak akan pernah terbalas sedikit pun. Masya Allah. Semoga kita bisa memuliakan orang tua kita. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 adab orang tua kepada anak. Yang pertama yaitu memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya. Selain adab terhadap anak terhadap orang tua, Islam agama mengatur mengenai adab orang tua kepada anak. Ada satu buah patah yang mengatakan bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya tiada tara. Betul. Kalau kita anak sebagai orang tua masih ada. Kalau orang tua kepada anak kasih sayangnya luar biasa sekali, tiada tara. Tak ada cinta, ya, tak ada cinta yang mengalahkan cinta orang tua kepada anaknya. Tapi ingat, tidak semua orang tua demikian. Jika kita lihat berita-berita di televisi, di sosial media, banyak sekali orang tua ya, yang melakukan tindakan-tindakan kepada anaknya. Contoh, mengabaikan hak-haknya, ya. Ada yang menelantarkan anaknya, ada yang memperkosa, menyakiti, bahkan membunuh anaknya. Ya, Masya Allah. Anaknya sendiri dibunuh. Coba kita lihat di televisi seorang ibu membuang anak bayinya di pinggir sungai. Warga setempat menemukannya. Ya, ini kelakuan orang-orang tua yang tidak menginginkan kehadiran anaknya. Padahal di lain pihak, di satu sisi ada seorang keluarga yang sedang merindukan anak. Tapi dia di sisi ini ada orang tua yang menelantarkan anaknya, ada orang tua yang nyuruh anaknya ngamen. Ada orang tua menyuruh anaknya jualan padahal dia belum cukup usianya untuk membantu rizkinya. Ya, Insya Allah. Saya pernah tuh waktu parkir di daerah Kampung Melayu, motor saya ditutupin kardus. Itu pagi loh, pagi jam 10, nggak salah. Tong, emang nggak sekolah? Nggak sekolah, ya nggak sekolah tadi. Sekolah apa enggak yang benar? Kata dia. Sekolahnya siang pak, kata dia seperti itu. Terus, emang kamu di sini suruh siapa? Saya inisiatif sendiri, kata dia seperti itu.
Ya memang sih di segi sisi dia inisiatif untuk membantu orang tuanya lah ya. Ya, tapi kan dengan seperti itu ya, ngurupin motor, jok motor, ada yang juga anak yang ngider-ngider make patung ondel-ondel yang dipakai itu media, minta receh kepada ini gitu, Masya Allah. Hak usia mereka yang seharusnya untuk belajar, tapi ya seperti itulah, Insya Allah. Semoga kita menjadi orang tua tidak seperti itu kelak. Apa yang kita tanam nanti kita tuai, jangan seperti itu. Ya, ada seorang anak orang tua yang memperkosa, tahu-tahu udah hamil, Masya Allah, nauzubillah min dzalik, menyakitinya. Bahkan dulu di zaman jahiliyah, itu anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup ya. Karena apa? Karena mereka menganggap seorang anak perempuan itu aib keluarga. Ya, aib keluarga. Makanya ini agama kita Islam hadir agar hak-hak terhadap anak orang tua dipenuhi. Makanya hak-hak anak itu dengan orang tua penuhi ya, Insya Allah. Salah satu hak anak terhadap orang tua apa? Mendapatkan kesehatan fisik maupun jasmani dan rohani ya, Insya Allah. Melalui apa? Asupan makanan, kasih makan. Kita lihat ada orang tua yang sibuk hanya mengurusi dirinya, anaknya lihat kurus kering, tidak terurus. Emak-emak ngurusin dirinya, mempercantik diri, tapi anak kaos lembeng, baju udah lusuh. Tapi apa yang terjadi? Dia cuek aja, Insya Allah. Saya sering tuh ngeliat yang seperti itu ya. Hak seorang anak bisa mendapatkan apa? Menyusui. Disusui anaknya ketika usia ya, sampai 2 tahun sebelum disapi. Ya, Insya Allah di Al-Baqarah ada itu. Ya. Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yudhi'una auladuhuna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Barulah setelah 2 tahun disapi, belum bisa. Ketika sudah disapi, anak memiliki hak untuk mendapatkan asupan makanan yang bergizi untuk kesehatan tubuhnya. Jangan kasih makanan sembarangan, apalagi ingat nih di zaman sekarang jajanan kita lihat Masya Allah luar biasa, junk food. Makanan-makanan junk food, kita tahu makanan junk food ya, makanan yang dibakar itu Masya Allah, digoreng, sosis dan lain sebagainya. Hati-hati, itu mempunyai efek bukan saat ini efeknya, tapi suatu hari ya berapa tahun kemudian itu akan mengefek kepada anak-anak. Hati-hati kita sebagai orang tua ngasih anak-anak makan, jangan sembarangan ya, sedang war kita ini ya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kami telah bersama Nabi Muhammad SAW ketika kami masih sangat muda. Kami mempelajari iman sebelum belajar Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah keimanan kami karenanya. Artinya apa? Di zaman-zaman dahulu mereka lebih mempelajari apa? Lebih mempelajari iman, yakininya dulu, baru mempelajari ilmu-ilmunya. Gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan gitu. Makanya para ulama menyepakati mumayyiz. Apa sih itu mumayyiz? Mumayyiz itu patokan waktu bagi seorang anak wajib diajari sholat. Ya, pada usia 7 tahun, namun sebelum 7 tahun bisa juga ajari, ya, ajari, ajak dia ke masjid gitu ya. Memperkenalkan bagaimana gerakan-gerakan sholat itu gitu, dia biar paham ya. Ya, di dalam hadis Tabrani
apabila seorang anak dapat membedakan mana kanan mana kiri, maka perintahkanlah ia untuk mengerjakan sholat. Oh, ingat ya, kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak adalah adab juga kita kepada anak, yaitu apa? Mendidiknya untuk melakukan sholat. Kalau di usia 8-7 tahun dia belum juga masih sholat, pukul. Jangan membela. Sekarang orang tua banyak yang membela anaknya baik benar maupun salah. Ya, insya Allah. Jangan diberikan manja. Nanti gedenya dia menjadi mental yang manja. Nah, dikit-dikit mengadu kepada orang tua, bukan menjadi mental yang mandiri. Menjadi mental yang lembek kayak stroberi, dikit-dikit dikit-dikit Jangan. Jadikan mereka bermental mandiri. Apapun yang mereka lakukan harus punya tanggung jawab. Setiap perbuatan yang dia lakukan tanggung jawab gitu. Ini tugas kita sebagai orang tua.